amanat yang dari Allah itu. Amanat apakah itu? Wa ma hiya tilkal amanah allati 'aradaha Allah 'ala as-samawati wal jibal wa nahnu naqbal tilkal amanah. Amanah apa itu? Amanah agar kita hidupnya mulia, hidupnya bermartabat, hidupnya terhormat, hidupnya punya makom, punya derajat. Harus kita terima amanat dari Allah. Ada dua amanat. Berapa? Yang keras berapa? Satu, amanah diniyah ilahiyah samawiyah. Satu amanat agama Islam yang suci dari Allah, ilahiyah, dari langit, dari langit agama ini. Isinya dua. Isinya berapa? Amanah diniyah isinya apa itu? Akidah dan syariah. Apa? Akidah dan syariah sebagai amanat dari Allah yang kita terima, harus kita pertahankan, harus kita kembangkan, harus kita perkuat. Menjadi orang Islam artinya kita menerima akidah Islam. Menjadi orang Islam artinya kita menerima syariat Islam, harus kita perkuat dan kita pertahankan. Maka ada kelompok saking semangatnya bela Islam, takbir. Kalau kita bela bukan begitu. Kalau kita memperkuat akidah, memperkuat syariah, tidak pakai takbir. Pakainya apa? Pakainya, mari kita pahami akidah dan syariah dengan ilmu pengetahuan. Dengan apa? Yang membesarkan agama Islam, para ulama, para kiai, para masyayikh, para a'immah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Ash'ari. Itu para imam yang membesarkan agama, bukan takbir, bukan takbir. Yang mengembangkan syariat Islam juga para ulama, sesuai dengan perintah Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kaum Muhammad umat yang modern. Nusewu, di Quran tidak ada kata-kata ummatan Islamiyah. Nggak ada tuh. Tahu baca Quran nggak? Betul nanti baca Quran nih, Masya Allah. Macam Yasin, Tabarok, Waqi'ah, Polis, Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha illallah Muhammad, berkat. Ini penting. Di Quran itu, Bu, kalau kita baca Quran awal sampai akhir, Pak, tidak ada terminologi, istilah umat Islam. Nggak ada tuh. Yang ada apa? Yang ada ummatan wasafon. Apa? Umat yang modern, umat yang tidak terlalu kanan, radikal, ekstrim, jumud, tekstual, monopoli kebenaran, intoleran, dan tidak terlalu kiri, liberal, bebas, liar, carpe diem. Ini terlalu kiri namanya. Nah, umatnya Nabi Muhammad adalah umatan wasafon. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan taqafiyan, peran peradaban, pendidikan, kemajuan, akhlak, moral. Syuhudan hadariyan, bisnis, kesejahteraan, materi. Syuhudan sia-sian, peran politik tapi paling belakang sendiri. Orang patek penting jangan Gus Dunyati. Ini penting juga sih ya. Orang juga ini bupati kesel rupanya. Jadi pengen perannya tenanan jadi bupati. Perannya maksimal bakal. Asal nanti saya bahas. Syuhudan dinian, peran agama, menyebarkan agama
memegang tanggung jawab agama harus Kiai NU. Harus siapa? Pegang Masjid Agung, khotib Jumat, majlis taklim, ceramah, harus Kiai. Sebab kalau bukan Kiai NU khawatir salah kabeh. Pak nate mboten mirengaken pidatone wong di wong NU. Nate pernah Maulid Nabi bid'ah. Nah itu keliru banget itu. Isra Mi'raj bid'ah. Tawassul jarak kubur haul musyrik. Walah salah kabeh itu, salah kabeh. Jelas sekali keluaran pesan kilat rong minggu pas libur sekolah. Langsung jenggotnya jidat hitam pakai gamis. Kafaru kufron. Tidak sembarangan masalah agama. Seperti sama saja kita ingin nanam jagung, nanam singkong, nanam sawit, nanam karet, padi, harus dengan ilmu. Kita ingin beresin mobil, beresin sepeda motor, harus dengan ilmu. Kita ingin sehat, harus ke dokter yang menguasai ilmu kesehatan. Kita yang majukan ekonomi, sarjana ekonomi, ingin pegang pasar, sarjana ekonomi, ingin pegang bank, sarjana perbankan, pegang agama, tidak sembarangan, harus ahli agama. Keluaran pesantren, alhamdulillah tulang bawang pesantren maju dari Sodikul Amin. Mana lagi pesannya? Banyak lagi ya. Dan Kiai Fuad saya pernah datang. Nah, pesan ini sangat penting dalam rangka memahami agama Coba kita lihat di pesantren itu pertama kali diajarkan baca Al-Quran. Nun sewu, kalau ada pesantren tidak ngajari baca Quran, bukan pesantren namanya, tempat kos namanya. Pesantren kiainya harus mewajibkan santrinya khatam Quran mujawwadah dengan baik. Itu pertama itu santri harus bisa baca Quran dengan baik, dengan benar. Kok dari pengurus NU maca Quran pelentang-pelentong, malah selalu disinakan. Harus baik, harus benar. Kalau tidak benar, jangan coba-coba jadi imam masjid ngisi-ngisinaken, jadi imam tahlil ngisi-ngisinaken. Aghnina biharam kan halalik. Dungo walik, aghnina biharam kan halalik. Walik ya Allah. Benar sih bar kami haram-haram bukan yang halal-halal. Walik ya Allah. Jadi kadang-kadang kita menjumpai orang seperti ini. Di pesantren tempatnya ilmu agama. Pertama Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Ada orang Arab dulu, ada orang Arab. Ada yang menyikapi dengan positif, menerima, beriman. Ada yang menyikapi dengan antipati, anti Quran. Oh, Pak Muhammad, baca apa itu? Mantra-mantra itu, sihir itu, doa-doa apa itu, syair itu, puisi itu, nembang Muhammad, nembang itu. Yang tidak percaya. Tapi banyak juga sahabat yang percaya dengan Al-Quran, bahkan mendapatkan hidayah. Antara lain Sayyidina Umar. Siapa? Beliau baru pulang dari berburu dari padang pasir, masuk kota Mekah, pulang, mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Zaid bin Sa'id bin Nufail. Kualik-kualik, Sa'id bin Zaid bin Nufail sudah masuk Islam. Sayyidina Umar dengar adiknya dan suaminya sudah masuk Islam. Umar marah, apa ini agama baru Muhammad ini? Ketok rumahnya adiknya mau didobrak. Adiknya Fatimah lagi baca Quran, Bu. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu cilaka, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat raya dari mulai aras sampai ujung alam semesta. Sayyidina Umar yang tadi marah-marah mau gebuki adiknya, lemes bu, blumpruk. Misalnya kalau kayak Quran lemes betul, malah anggob balang. Sayyidina Umar jahiliyah waktu itu preman bajingan, mendengar Quran malah lemes blumpruk. Akhirnya coba saya ingin baca katanya, ambil kertasnya dibaca sambil gemetar baca Toha itu. Selesai baca, Aina Muhammad, di mana sekarang Muhammad? Di sana di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke Jiyad, ketok pintu, buka, masuk sesuai dengan doa Nabi Muhammad, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Itu artinya orang mendapat hidayah karena mendengar bacaan Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi, pengurus NU semua harus khatam Quran. Kalau belum khatam, saiki ngaji maneh. Muslimat fatayat harus baca Quran dengan benar. Ojo ngisin-sinaken NU ini. Boleh kiai lu maca Quran maca rentang-rentong. Si ibu-ibu semua, mohon maaf Pak Kapolres, Pak polisi-polisi yang belum pernah ngaji Quran, sudah tua nggak apa-apa. Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan semuanya harus bisa baca Quran sebagai orang Islam. Ya, buatan orang Islam, belajar Quran harus wajib bisa baca Quran. Malah bisanya agama Islam mudah diterima oleh orang yang beragama Hindu di Jawa dulu, karena agama Hindu melarang orang kecil kayak kita ini membaca kitab sucinya. Agama Islam datang, kita orang kecil harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah minimal. Maka berbondong-bondong orang Hindu masuk tanpa dipaksa, gak ada paksaan. Ada lagi orang Hindu kan lima kasta, 5 kelas: Brahma, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Kata-kata insun aku itu hanya khusus untuk Satria, untuk raja insun. Kalau kita ini nggak boleh ngomong insun. Kaulu alit, jongos kecil. Kita ini kaya juga. Kita ini Sudra lah, kelas-kelas rendah. Insun tuh raja. Salaman ke raja, nggak boleh cium tangan, dengkul. Tenang, saya itu. Salaman dengan raja orang kecil, dengkul ciumnya, nggak boleh tangan. Datang kiai ulama wali songo ngajari nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun ambil air wudu, usolli fardhad duhri, niat sholat duhur sopo ingsun, nawaitul husal jinabati, niat abdi sopo ingsun. Itu orang Jawa kaget, seumur-umur baru bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang rong dino gak bakal ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin ngomong ingsun masuk Islam. Paham betul? Ada lagi contoh. Yai jalan-jalan, ketemu orang lagi sesajen, nasi sekepel di pojok rumah. Apa ini kiai? Apa ini pak? Kata kiainya. Sesajen kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, tuyul, babi ngepet, supaya melayu aja nang omah, aja teko nang omahku. Kata kiainya, supaya makhluk jahatnya larinya jauh, larinya kenceng jauh. Potong kambing 1, masak beras 15 kilo.
Nur dia, nur. Dari 30 piring, 40 piring sego, 30 piring lauk. Gulai lah atau daging. Udah, jadi lapor Kiai, udah siap 40 piring, lauknya 40 piring. Ditaruh di pojok mana Kiai? Di pojok mana, di bawah pohon mana, di pintu gua mana, di perempatan mana, di gunung mana. Bukan ditaruh di gunung, gua, perapatan atau pohon besar, tapi dimakan. Kaget ya, dimakan Kiai. Iya, oleh tetangga, teman, makan bareng-bareng. Tapi saat durungnya makan, minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah paham. Itu caranya dakwah para wali seperti itu. Oleh karena itu Islam tersebar di Indonesia tanpa paksaan. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwah. Berbondong-bondong orang jamaah masuk Islam karena kepengen selamat dan kepengen ngomong Nah, oleh karena itu sekali lagi, Kiai bertanggung jawab menyebarkan agama, agama tanggung jawab dengan pemahaman yang benar, tanggung jawab para ulama harus yatafaqah fiddin. Ibu, yang pertama kali membikin huruf titik di huruf Arab, biar huruf Arab gak ada titiknya. Ba, ta polos, jim, ha, kok polos, zaman Kanjeng Nabi. Dal podo, ro zai sama, sin gak ada bedanya. Yang pertama kali menggagas ba titik siji nang ngisor, tak titik 2 di atas, tak titik 3 di atas, ulama namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Orang pakai banter, biasanya ngomong Soekardi, Toto, doanya no. Abul Aswad Ad-Du'ali, semua tahun 59 Hijriah baru bikin titik, baru huruf ono titik kayak ba kanggo bedaken ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik di atas, jim di bawah 1, ha non titik, kok di atas 1, gitu ya, gitu kan? Itu sing gawe bukan zaman Kanjeng Nabi, tapi zaman ulama, namanya Syekh Abul Aswad Ad-Ulama. Tanggung jawab mempertahankan agama, membangun agama. Coba kalau nggak ada titik, kita nggak bisa baca itu. Ya sahabat bisa, ya sahabat. Kalau sahabat Kanjeng Nabi bisa, tanpa titik bisa. Tak kilun, ya kilun, iso banget itu, nggak usah titik. Yes, sudah ada titik, masih kurang sempurna. Ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa? Alah, angel usah. Dulkifli. Gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe sapa? Ulama. Siapa? Wis ono titip, masih sulit baca Quran. Supaya benar masih sulit. Maka tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam gawe ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad dan sebagainya. Siapa yang bikin? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Tahun berapa? 224 Hijriah. Ada orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulnya wa rasulih. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah.
Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Bacanya apa? Warasulah. Kalau warasuli, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau warasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, mubtada, khobar, inna, kana, fa'il, nyebut fa'il, maf'ullah, maf'ul mutlak, maf'ul bih, tamyiz, hal, na'at, ataf. Singgawe sapa? Amr bin Kumbur. Yang terkenal dengan nama panggilan Imam Sibaweh panggilannya. Imam siapa? Ulama. Bukan tukang takbir, bukan tukang takbir, bukan. Ulama ini membesarkan agama Islam. Paham kan? Pertama kali orang yang bikin tafsir sampai 10 jilid dari awal sampai akhir. Dia Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, gawe tafsir tapi comot sana comot sini nggak sempurna. Pertama kali ada tafsir sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Apa? Ngalah. Jangan lah. Solikin Jumadi lah. Tahun akhir-akhir tahun abad pertama banyak hadis palsu. Orang bilang qala Rasulullah, padahal orang bohong. Qala Rasulullah, Rasul berkata, bersabda, bohong padahal. Untuk kepentingan bisnis, kepentingan suku, kepentingan politik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Khalifah siapa? Yang dipanggil namanya siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, kata Khalifah, ini cepat-cepat bikin ilmu, metode menseleksi mana hadis benar, mana hadis yang tidak benar, mana yang masih bisa diterima, mana yang harus kita tolak, mana. Maka 1 minggu jadi, 1 minggu siap Khalifah, sudah jadi 1 minggu ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau rawinya antara guru dan murid ketemu, dua-duanya cerdas, dua-duanya bisa dipercaya, adil, baru sahih. Kurang dikit hasan, kurang lagi dhaif, dhaifnya mauquf, munqati', mursal. Ya Allah, paham betul? Ilmu ulama tuh pikir ilmunya FPI. Ada lagi di pesantren. Barangkali di IAIN aja nggak ada pamungkas. Barangkali di IAIN aja nggak ada. Kiai ngajar kita kecil namanya jaza itu. Oh jadi yang ngaji. Mungkin ini kurang pakai paham, rangkanya kurang pakai jelas. Hanya 2 syair pak, hanya 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi makulatun ashrun sawa. Kayak ini maknanya terjadinya Zaidun utaiman Zaid iku atawil wonge doglong al-abyadu kulite putih Ibnu Malik anake Man Malik fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana mutaki ketongkrong biadi saifun tangan yang nyekel golok lawahu bengkok akan sopo Zaidin golok faltawa mau jadi bengkok opo golok. Kiai ini orang patah paham. Setelah saya paham, kalau terus gede ini paham ya, mulai kuliah baru paham. Oh itu kategori 10. Zaidun esensi, At-Tawil quantity, Al-Abyad quality, Ibnu Malik relasi, Tibaiti praise, Bil Amsi time, Karantaki posisi, Biadi Saifun to have, Lawahu aksi, Faltawa reaksi. Masya Allah. Ternyata diajarkan di pesantren bagaimana kita memandang seorang agar benar objektif. Siapa itu orang? Oh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu rupanya seperti apa? Begini. Kualitasnya seperti apa? Sekarang jadi apa? Kapan? Di mana?
Dia punya kekuatan apa? Terus apa aksinya? Dan apa reaksinya? Ya Allah, supaya benar menilai orang. Siapa itu orang? Gus Dur. Gus Dur seperti apa orangnya? Setelah itu kualitasnya seperti apa? Posisinya seperti apa? Hubungan dengan orang lain kayak apa? Kapan? Di mana? Dia punya apa? Dia aksinya apa? Reaksi akibatnya apa? Ini namanya kategorikan. Apa namanya? Menawa nembek roh yang ngaji menawa. Apa ngajinya anu mungkar nakir ya? Mungkar nakir ya? Ya, maunya ngaji roh mungkar nakir. Mungkar nakir ngantos saiki urung tahu, urung bisa nakoni Gus Dur. Sebab dan hadis diriwayatkan pengiring bubar, kuburan sepi, mungkar nakir datang. Gus Dur sejak masuk kuburan sampai saniki, wah ternyata sepi, rame terus, mungkar nakir bingung. Nakoni Durrahman aneh banget ya Masya Allah. Ngantos saiki belum takoni belum. Apalagi Abu Nawas. Ketika akan mati Abu Nawas pesen karo anaknya, nek aku mati jaluk dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol, wis bosok bau, sobek-sobek. Dan apa Pak? Wis nurut wae ora usah takon ngomong. Begitu mati anaknya cari kain kafan wis ambrol, sobek-sobek, ora warna putih, ora coklat, warnanya ireng kotor. Bungkus, mati dimasukkan kuburan. Ditinggal mungkar nakir datang. Masuk. Loh, ini jenazah udah lama ini. Saya salah masuk ini. Bagaimana orang sok takut ini? Mungkar nakirnya ketipu. Abu Nawas. Artinya apa? Ngaji ojo bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Paham betul? Nah inilah ilmunya ulama di pesantren. Belum lagi kalau mau serius ada namanya fikih Fathul Mu'in. Angel macane. Tapi ini kiai sing moco kita serius, macane patek serius, nganggone sarung, orang nganggo celana dalam. Isi sudah enak semriwing. Tapi ini dosen, saya upah muklim, dosen, celana, dasi, ngajar terjemahan, Quran terjemah, hadis terjemah, kula senur yakin sejarah Islam terjemah. Alah, tapi ini kiai nganggone sarung sederhana, cap gajah duduk, bajunya koko, mulai karo ngajinya karo nglabruk, tengkurep, orang nganggo celana enak, isis, praktis, pragmatis, gelis, demokratis. Memberikan kebebasan gerak keluar dalam. Dalam fatwa dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketua Umum PBNU harus hafal ketemu ini. Yang tidak hafal jangan coba-coba maju. Guyon, bercanda. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam 1 tahun. Jihad ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah. Dalam I'aqali bin Syarah mengatakan ay iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani, menyampaikan bahwa Tuhan ada dengan dalil baik itu tekstual maupun rasional. Jihad nomor 1. Jihad nomor pertama adalah piye carane wong Lampung, wong tulang bawang beriman kepada Allah dengan dalil. Dengan beriman pada Allah, beriman harus dengan di backing, diperkuat dengan dalil, dari bukti-bukti, baik itu dalil teks nakliyah, hul huwa wahad, atau dalil rasional. Ngaji mukalam dulu. Dalil Allah itu anaknya Allah, anaknya alam semesta ini, al-alam mutahayyir, wa kullu taghayyir hadith, wa kullu hadith yahtaju ila khaliq. Al-alam mutaghayyir wa kullu taghayyir hadith wa kullu hadith makhluk wal makhluk yahtaju ila khaliq wal khaliq huwa Allah. Ngaji ngoten mboten?
Alam ini berubah. Setiap berubah berarti baru. Yang baru pasti diciptakan. Yang menciptakan pasti tidak berubah. Namanya Allah. Itu namanya itsbatu wujudis shani' bil adillah naqliyatan au aqliyah. Moga para kiai berjajari masyarakat ngoten lho. Jadi dia imannya berdalil. Akidahnya berdalil bukan hanya ikut-ikutan. Ngoten nggih? Sing salah kiai ini yang sampe dirumuruh. Kami dirumuruh dalil. Sing salah sapa? Sing salah sapa? Kiai itu orang ngajari kiai salah kiai ini. Imane sampean kudu berdasarkan baik dalil naqliyah tekstual Quran hadis maupun dalil aqliyah logika rasional akal. Iki kiai ini kudu ngajari seperti itu, namanya jihad nomor 1 iqamatu hujjatinya. Yang kedua iqamatu syariah, sholat, baca Quran, puasa Ramadan, syukur-syukur puasa sunnah, baca Quran, Maulid Nabi, istighosah, itu dalam rangka mensyiarkan agama Islam termasuk jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Kalau negara ini diserang oleh musuh, kalau Islam diserang oleh musuh, kita wajib siap membela negara dan membela Islam dengan perang. Kalau lagi perang tapi orang lagi perang ngebom. Ini ayatnya ayat khusus namanya, bukan ayat umum. Nek wajib sholat ayat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja aqimus sholat. Tapi ini wajib perang. Alladzina hajaru wa khriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa ludkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, dijemput bidadari cantik, telanjang, sudah siap pakai. Baca ayat ini dikira umum, keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Lagi orang lagi perang jangan ngebom. Namanya ayat khusus. Iki ayat nek lagi perang diamalkan. Nek orang lagi perang jangan diamalkan. Beda karo aqimis shalah. Wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Nek perang kalau lagi paham betul. Engkau ngambil ayat ini langsung keluar dari rumah bawa bom, jihad, langsung diterima bidadari telanjang udah siap pakai dasmu. Makanya ngaji itu harus paham asbabun nuzul, konteks turunnya ayat itu. Turunnya ayat itu ketika lagi perang, maka wajib kita ikut perang kalau lagi perang. Nah, yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Luar biasa Fathul Mu'in. Kita Fathul Mu'in apa? Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Ini kayaknya anak-anak kadang deso banget kan. Wadaf'u dharari ma'sumin, nolak kemlaratannya wong kang direksa. Yo, maksudnya nolak kemlaratannya wong kang direksa. Paham betul? Paham enggak? Ini yang gampang. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tulang bawang yang baik-baik, itu penjahat harus dilindungi. Musliman kana aw ghairu muslim, masyarakat itu beragama Islam atau non muslim wajib dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, walaupun non muslim, asal orang itu baik, bukan penjahat. Dengan apa pelindungannya? Bil it'ami, dengan makan, pangan. Masyarakat tulang bawang harus kenyang, tidak boleh ada yang lapar. Itu jihad itu. Kalau ada masyarakat tulang bawang satu orang mati karena tidak makan, bupati dosa, ketua DPR dosa, kapolres dosa, dan dandim dosa. Ketua NU dosa nomor 14 ini. Nomor 14 dosa ketua NU. Nomor 1 bupati, nomor 1. 2 DPRD, 3 kapolres, 4 dandim, dosa KB. Kalau ada orang tulang bawang mati tidak makan kelaparan, dosa semua kita ini. Ketua NU juga dosa, tapi paling belakang jadi nomor 14 lah.
wal iksa dan pakaian. Jihad, pemerintah harus menyediakan pakaian untuk rakyatnya. Tidak boleh ada yang telanjang, nggak boleh ada yang buka auratnya, nggak boleh ada yang nggak bisa sholat karena pakaiannya nggak ditutupi aurat. Harus pakaian semuanya. Apalagi dalam Quran dikatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau berangkat ke masjid harus pakaiannya bagus. Nang masjid pakaiannya sausat jelajah duduk patang bulan jeung dikumbah. Sorbannya pas bagian tiler DPR ngasih bagi sorban, kurang tahu nih, kurang tahu tiler nih. Ya, dulu dikumbah mana ya Allah. Kita ngawalnya misik di mangan 10 gram, sandalnya lili. Kopiahnya ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat. Di dalam masjid, masya Allah. Di masjid, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Berangkat ke masjid harus berhias, bersolek, baunya harum. Bila perlu minyak wanginya bon lain 14 juta sebotol. Pakaiannya bahannya dormil 13 juta semeter. Sorbannya Kashmiri 300 ribu, Kashmiri Mekah ini. Sandalnya sepatunya Hermes 42 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Kacamatanya Cartier. Ini berangkat ke masjid. Hebat betul. Nyemprul insya Allah. Makan harus enak bergizi. Makan harus kemangan, masya Allah. Bahasa Jawanya semai, ampas kelapa, sudah diperes, santannya udah hilang, udah orang santannya masih dibomboni, kasih mecin, kasih garam, kasih cabe, kasih bawang, dimakan nang anaknya, orang bakal cerdas. Langsung jedel anaknya, dipakani mecin. Pulas seneng sega goreng, semua seneng sega goreng, tapi yang bagus ini sega goreng sama lagi sego sing wis mambu daripada dibuang digoreng dinak-nak dipakai nang anaknya bakal begitu pula terakhir wal iskan, tempat tinggal rumah. Pemerintah di antara jihad adalah pemerintah harus menyediakan rumah, walaupun rumah RSSSS, rumah yang sangat sulit sekali untuk selonjor-selonjor. Watamani dawai kesehatan, wujud tamrin biaya kesehatan. Ini jihad. Pemerintah mengajak masyarakat sejahtera, membangun masyarakat sehat, berpendidikan cerdas, pakaian bagus, rumah bagus, sandang pangannya bagus, termasuk jihad fisabilillah. Kewajiban itu untuk rakyat yang baik-baik, bukan kriminal, bukan penjahat, muslim atau non muslim. Itu kitab Fathul Mu'in ada di pesantren. Malah kalau ujian di Lirboyo masuk Tribakti, ujiannya baca Fathul Mu'in tanpa sah-sahan, tanpa dimaknani. Kalau lulus baru masuk Tribakti. Zaman Kolombian buta saya kimbu nih. Bon, jangan khawatir. Santri berperan besar. Contoh dalam bangun bangsa Indonesia. Siapa? Ono santri jenenge Abdul Hamid. Siapa Abdul Hamid? Anaknya Hamengkubuwono kedua dari istri Pacitan. Dialah Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda, yang Belanda kedodoran menanggapi perlawanan Abdul Hamid tahun 1825 1830 sampai dirapatkan Den Haag di Belanda. Iya caranya, gimana caranya ngalahkan Abdul Hamid ini? Santri, itu santrinya Ki Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Jadi Pangeran Ponorogo santri. Malah beliau nulis kitab Fathul Qorib dengan tangannya sendiri. Sampai sekarang masih wonten kitabnya di Kedu di Jawa Tengah. Masih wonten di museum. Kursinya masih ada, beliau duduk ngaji. Kitabnya tulis kalau tangan Fathul Qorib. Ada lagi santri namanya Suwardi. Siapa namanya? Santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman Prambanan.
Ramadan Jogja. Khatam Quran, khatam ngaji lah. Siapa itu? Ki Suwardi siapa? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Yang punya jargon apa? Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso tutpuri. Itu yang menciptakan itu santri namanya Ki Hajar Dewantara alias Suwardi, santrinya Ki Zainuddin Sulaiman. Belum lagi pahlawan nasional atau yang berkorban melawan dibunuh oleh Jepang, Kiai Hamid Rusdi Malang, diberondong oleh Jepang, mati, tidak jadi nama jalan di Malang walaupun bukan pahlawan nasional. Di Lumajang Kiai Ilyas juga dibunuh oleh Jepang, jadi nama jalan juga Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Zainul Mustafa, ini pahlawan nasional nih. Zainul Mustafa Tasikmalaya Singaparna, dipenggal kepalanya di Ancol, dibawa dari Tasikmalaya ke Ancol, potong lehernya karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Jadi kiai ini ya alim, ya pinter, ya kelakuannya bagus, ya berjasa besar, berkorban dengan nyawanya bila perlu untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ini tinggal enak kali ngerusakan. Yang korban dulu Kiai Hasyim Asy'ari di penjara ning Mojokerto 1 bulan, keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa bergerak. Yang nemani di penjara itu siapa? Santri namanya Kang Solihin dari Cirebon, dari Lampung bukan? Dari Tulang Bawang bukan? Dari Cirebon, dari Babakan Ciwaringin, ya kayak Solihin. Waktu itu nemani di penjara, melok digebuki lah. Masuk disiksa, dia pun disiksa. Santri Tebuireng, ketika nikah datang, Brigjen Malabi dari Inggris numpak mobil tanggal 10 November dipasang bom. Malabi mati, asistennya mati, supirnya mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, murid Mbah Hasyim, namanya Harun. Sayang Harun orang Melayu, gak lari, malah ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Ada lagi santri namanya Asy'ari naik ke atap Hotel Orient. Sekarang hotel masih ada tuh di Surabaya, masih utuh. Namanya Hotel Majapahit sekarang. Merobek-robek bendera Belanda, ditembak dari bawah. Dia tetap naik ke atas, robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Selamat, nggak kena peluru, pakai akik anti peluru banyak. Ya Allah, dikira santri nggak berjuang apa? Banyak sekali. Tulisan Belanda dalam arsip Belanda tahun 1840 setelah Diponegoro 10 tahun ketangkep, dibuang ke Makassar. Semua pejuang-pejuang yang melawan Belanda sudah kena candu semua. Keraton-keraton Cirebon, Jogja, Solo terus nyandu kabeh. Walaupun candu itu sebawahnya narkoba, nggak kayak narkoba, nggak, sebawahnya lebih ringan daripada narkoba. Tapi semua kelompok priayi elit terus nyandu kabeh. Yang mendatangkan candu adalah Gubernur VOC Cornelis Suplemen namanya, yang gawat candu itu. Semua orang kecanduan semua kecuali pesantren. Ini sih ngomong Belanda sih ngomong. Kecuali pesantren tidak bisa dimasuki candu. Kalau sekarang pesantren tidak bisa kemasukan narkoba lah kalau sekarang. Ya kalau ada yang 212 lah, ya 34 lah. Ya 56. Pun tahun 1905 Belanda memberikan katanya politik etis. Apa politik etis itu? Politik yang berakhlak. Apa? Semua orang Nusantara, orang Jawa dan sekitarnya boleh sekolah. Tadinya boleh sekolah orang tertentu. Sekarang semua silakan sekolah. Boleh sekolah semua. Ketoknya bagus, kelihatannya Belanda bagus. Ternyata niatnya jahat. Apa? Supaya umat Islam sekuler, nggak kenal agama. Maka SR, SMP, SMA nggak ada pelajaran agama kecuali pesantren. Paham itu? Semua aku ngototin, paham mulai gitu. Kecuali pesantren nggak bisa jadi sekuler. Pelajaran SD, SMP, SMA ada agama baru tahun 60-an. Baru tahun 60 SD ada pelajaran agama, SMP ada pelajaran, walaupun 2 jam 1 minggu lah. Dulunya nggak ada itu. Konsepnya Belanda nggak ada agama di SR, SD, SMP, SMA, supaya umat Islam nggak kenal agama, sekuler jadinya. Kecuali pesantren menolak sekularisasi pendidikan.
Paham betul? Itu namanya kita tanggung jawab agama, amanah diniyah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Lagi cerita amanat bro nih, lagi cerita amanat. Allah menaruh amanat kepada kita, kita menerima amanat pertama, apa namanya? Diniyah, samawiyah, ilahiyah, amanah agama. Isinya dua, akidah dan syariah. Yang kedua, amanah insaniyah. Amanah apa? Waqi'iyah, ardiyah, realistis di muka bumi. Apa itu? Dua isinya. Isinya apa? Berapa isinya? Dua. Thaqafah dan hadarah. Peradaban dan kebudayaan. Peradaban, kemajuan di bidang ilmu, moral, humanity, culture, religi. Itu namanya thaqafah. Kemajuan di bidang ekonomi, sejahtera, hadarah namanya bahasa Arabnya. Jadi beda kalau bahasa Arab, peradaban dan kebudayaan dibedakan kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita ini berkewajiban membangun kehidupan yang sejahtera, membangun kehidupan yang maju, modern, berpendidikan, cerdas, mempunyai karakter. Paham betul? Paham betul? Kita ini kudu duwe karakter. Iya, karakternya ngene. Semua manusia, termasuk saya, termasuk Pak Dimyati, duwe hawa nafsu. Apa? Yang keras jamnya apa? Hawa nafsu ada dua. Satu, ghadabiyah, ambisi. Saya harus jadi bupati, saya jadi ketua PBNU, saya jadi gubernur, saya jadi DPR. Itu namanya nafsu ghadab. Paham betul? Paham betul? Ini ono wong ngomong saya harus jadi pemimpin, harus jadi komandan, harus jadi kepala, harus jadi ketua, harus jadi depan, di atas, nggak mau di belakang. Namanya nafsu ghadab. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, pengen jadi DPR, pengen jadi gubernur, niatnya baik, cara menangnya baik, nggak ngelarang sopo-sopo, nggak nyakitin siapa-siapa, tujuannya baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah. Muhammad, Nabi Muhammad berdiri tegak demi Allah, demi perjuangan lillah. Dhu himamin, himmahnya besar. Kalau Kanjeng Nabi mau udah sampean, rong dino mundur wis. Kanjeng Nabi mau udah sampean, sanggup bisa sanggup, rong dino mundur wis. Kanjeng Nabi bersumpah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala anatu hadzal amr ma taraktu hatta ahli kaduna. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Saya harus menang. Kanjeng Nabi bu, saya harus menang. Jangan ngoten-ngoten. Jangan ngoten-ngoten. Kanjeng Nabi, saya harus menang mempunyai Islam ini. Hasyim Asy'ari, saya harus berhasil membangun Nahdlatul Ulama ini. Kiai Wahab, saya harus berhasil. Nah, namanya apa namanya? Himmah, bukan ambisi, bukan. Maka kalau Pak Dimyati atau Gus Dimyati pengen maju bupati, niatnya benar, caranya benar, tujuan benar, namanya himmah. Harus. Ayo kita bareng-bareng. NU harus menang. NU harus himmahnya besar. Paham betul? NU jangan kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Tadi apa namanya? Ghadabiyah, interest. Sekarang kedua, nafsu syahwatiyah, hasrat. Saya harus banyak uangnya, banyak kebunnya, banyak sawahnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya,
banyak sepeda motornya, banyak kantornya, banyak perusahaannya, banyak. Nanti dulu sih, nanti belakang dulu. Banyak. Saya harus kaya. Kalau niatnya benar, niatnya bagus, caranya benar, orang nakal, tujuannya ibtigha mardatillah, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kita harus azimahnya besar, dunia harus kita pegang. Saya kan belak-belak dong, saya ngejak ngomongnya kan belak-belak kayak gitu. Yang namanya Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Utsman tuh yang pasti masuk surga, minas sabiqil awwalin, minal basyari bil jannah. Sudah kasih tahu Utsman, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar masuk surga pasti. Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Ali bin Jarrah, tapi kaya sampean masuk surga belum tentu melarat pisan. Sayyidina Utsman wis dihabari kamu pasti masuk surga, tapi suatu hari datang dagangannya dari Syam, dibawa diangkut oleh 700 onta. Kalau kita 700 cikar lah, gerobak. Oleh orang Yahudi mau diborong. Utsman, saya beli semua, saya kasih untung 100%, enggak mau. 200% enggak mau, 30% enggak. Semuanya berapa Utsman? Akan saya sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Berarti orang kaya pemarat itu. Sedekah 700 onta, sampean 700 cangkir. Maka kalau ada kiai ngomong, misalkan ada kiai ngomong, nggak usah sugi-sugi asal berkah, salah. Yang benar sugi dan berkah. Loh, kalau sampean melarat berkah sodakowe 1.000, tapi sampean sugi berkah 1 miliar milindi. Ana mana sing nasihati, ora usah pinter-pinter, dokter, profesor, nggak usah. Yang penting ilmunya manfaat. Salah. Yang benar pinter dan manfaat. Yang benar orang patek pinter senajan manfaatnya sa RT lumayan imami siwota, insyaallah. Imami tahlil lumayan. Karena orang patek pinter mau manfaat. Tapi nek pinter dan manfaat, Gus Dur contohnya. Pinter dan manfaat nasional, butuh semua orang pada Gus Dur ilmunya. Kesampaian orang pada pinter manfaat ke saya cedusun lumayan imami istiwa manfaat itu kok. Maka amanah taqofiyah hadariyah harus kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, orang kaya di Indonesia itu nomor 1 yang punya pabrik rokok Jarum, namanya Budi Hartono. Duitnya Bu 35 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 14 triliun rupiah. Sing sak triliun 1000 miliar rupiah. Sing sak miliar 1000 juta. Sing sak juta 1000. Itu mendewe. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta. Duitnya 19 miliar dolar. Itu mendewe. Sing nomor 3, 4, 5 non muslim. Ini bukan kita benci, bukan. Aku lagi cerita senyatanya, bukan benci, bukan. Nomor 1 sampai 5 non muslim. Nomor 6 baru muslim. Khairul Tanjung yang punya Bank Mega, televisi Trans TV. Nomor 7 non muslim aneh, terus sampai 22 muslim. Non muslim aneh, nomor 39 Haji Rosid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu yang punya taksi Bluebird. Masya Allah, 50 orang kaya Indonesia tak golei orang tulang bawang si orang. Katanya 5 amanah siap. Katanya apa? Siap 5 amanah sama Allah. Gunung nolak, langit nolak, bumi nolak.
Sampean nerimo kan? Tapi kita tidak menjalankan amanat tersebut. Walaqad katabna fiz zaburi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, saya sudah menetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk orang soleh. Sampai orang soleh. Kata melarat-melarat. Pada kata Al-Quran, kekayaan alam ini batu bara, emas, berlian, boksit, fosfat, apalagi gas, minyak, untuk kamu yang orang soleh. Sampai orang soleh ada kebagian malah. Ada orang yang punya tanah, mengelola tanah 5 juta hektar. Wong tulang bawang, namanya Madrais Solikin Jumadi, 1 meter tidak punya. Ada? Banyak. Ini negara masih belum adil, jauh panggang dari api. Sila kelima, sila pertama, kedua, ketiga, keempat lumayan. Sila keempat sila lumayan. Sila kelima jauh dari panggang dari api. Paham betul? Keadilan sosial, masya Allah, keadilan sosial. Wong sugih, orang karu-karuan sugih, Jumadi, Madrais, Solikin, Dulkipli, wong tulang bawang, melarat orang karu-karuan. Wonten mboten? Ini adil. Sampeyan nek arep utang nang bank, masya Allah, kangelan syarat-syaratnya luar biasa, sulit, kemeringet lah. Kira-kira utang bank. Tapi nek wong sugih ditawari, banknya nawari, ada dana nganggur deh, pakai dulu. Sampeyan tahu ditawari bank? Pernah ditawari bank? Hukum kalau Jumadi nyolong terong, nyolong kapuk, dihukum 3 bulan. Nyolong ayam dihukum 3 bulan. Kalau bapak-bapak yang di atas korupsi 10 triliun, 12 triliun, ini ya apa? Jiwasraya 13 triliun, nanti ada Asabri entah berapa triliun, nanti ada Bumi Putra entah berapa triliun, ada nanti Taspen berapa triliun. Tenang saja. Ini jenenge hukum, ini jenenge tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini harus kita perjuangkan. Orang ngamuk, orang sembunyi ngamuk orang. Harus kita perjuangkan. Alhamdulillah, saya selama 10 tahun ini sudah membangun Universitas NU sudah 34 di Lampung Timur. Jalan betul, jalan ke Lampung Timur itu. Sumatera Barat, Sumatera Utara ada sudah. Batam ada, Halmahera, Kalsel, Kaltim, Kalbar, NTB, yang luar Jawa. Kalau Jawa semua ada, hampir semua. Rumah sakit sudah 7, Surabaya, Jombang, Tuban, Magelang, Jogja, alhamdulillah. Bahkan saya baru saja membangun UNU di Jakarta, habis 30 miliar tanpa proposal, Pak Juniati, tanpa proposal. Seperti acara ini tanpa proposal, alhamdulillah. Tunjukkan saya bisa, gitu loh. Tunjukkan kita bisa, paham? Dan sekarang lagi bangun PBNU di belakangnya. PB kan sudah sempit, kan cuma 800 meter luasnya, 9 lantai, basement, ke atas 8. Lagi saya bangun di belakangnya, sama ukurannya, sama tingkatnya, tapi ukurannya beda, 500 meter. Tanpa proposal, insya Allah jadi. Paham betul? Begitu pula muktamar nanti tanpa proposal. Maka ayo kita sukseskan muktamar menggunakan bareng-bareng, gotong royong, nyelengi, memasukkan ke kotak koin muktamar. Paham betul? Biqadril istita'ah, semampunya dan seikhlasnya. Jangan dipaksa. Ikhlasnya 1.000, ikhlas 1 juta, seikhlasipun. Ikhlasnya saben dino kembalian belanja, kira 5.000 ta, 2.000 kembalian belanja, anggar barang belanja ono kembalian masuk. Saben hari sampai Oktober insya Allah sudah usakeh insya Allah. Paham betul? Supaya apa? Supaya muktamar menjadi milik warga, bukan hanya PBNU.
Jadi ngadakan muktamar siapa? Warga NU yang ada di muktamar, bukan PBNU. Maka muktamar insya Allah kita jaga, kita kawal, jangan sampai ribut, jangan sampai gaduh, jangan sampai berantakan. Karena muktamarnya siapa? Muktamarnya kita warga NU, terutama sekali ya orang Lampung, terutama warga NU Lampung, dengan menggunakan koin. Maka muktamar di Lampung tanpa proposal, tidak ada minta bantuan siapa-siapa, tapi dari warga NU. Alhamdulillah, Mesuji sudah menyediakan 10 ton beras, 1000 ayam, 4 sapi. Tulang bawang. Jawa Timur sudah 5 miliar. Sudah 5 miliar Jawa Timur. Insya Allah tulang bawang nggak kalah nanti, atau Lampung barunya nggak kalah. Tidak paksa, tidak paksaan. Boten wonten paksaan.